Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Raisa Gumilar dengan NRP 15.22150 dengan judul tugas akhir memetakan landscape riset untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi menggunakan topik modeling dan knowledge graph dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Rizwan IRMT. Selanjutnya latar belakang di sini masalah utamanya itu kemajuan sains modern membutuhkan kolaborasi lintas disiplin, tetapi hambatannya sangat besar seperti logistik, komunikasi, dan institusional. Untuk GAP saat ini, pencarian kolaborator masih manual menggunakan relasi sosial atau konferensi, sehingga peluang inovatif sering tidak teridentifikasi. Solusi yang diusulkan diperlukan sistem otomatis yang menggabungkan topik modeling menggunakan bertopik untuk memahami konteks konten riset dan knowledge graph untuk memetakan hubungan antara peneliti. Selanjutnya permasalahan utama. Pertama, pemodelan itu bagaimana memodelkan entitas ilmiah seperti peneliti, institusi, publikasi, dan topik ke dalam knowledge graph terintegrasi. Yang kedua, identifikasi aktor. Itu teknis analisis apa yang bisa menemukan peneliti jembatan antar komunikasi riset. Selanjutnya, prediksi itu sejauh mana fitur hibrida atau gabungan struktur jaringan dan kesamaan topik akurat memprediksi kolaborasi baru. Selanjutnya tujuan itu membangun kerangka kerja yang memetakan lanskap riset dan merekomendasikan kolaborasi menggunakan bertopik dan knowledge graph. Kontribusi penelitian secara teoritis, metodologi baru, science mapping, dan sinergi NLP dengan graph. Untuk secara praktisnya, alat bantu bagi peneliti untuk menemukan mitra di luar jaringan mereka dan bagi institusi untuk evaluasi riset. Landasan teori, yang pertama lanskap riset kolaborasi ilmiah, itu analisis kuantitatif literatur ilmiah untuk memetakan peta sains. Selanjutnya bertopik, merupakan metode topik modeling berbasis embedding yang menangkap konteks semantik lebih baik daripada LDA, yaitu metode yang lebih lama. Selanjutnya knowledge graph, itu representasi graph yang menghubungkan entitas atau node melalui relasi atau edge. Dan yang terakhir, link prediction, yaitu merupakan memprediksi hubungan masa depan berdasarkan topologi jaringan atribut node. Selanjutnya, kerangka kerja penelitian. Di sini dilakukan pengumpulan data melalui repository BRIN, kemudian dilakukan preprocessing, itu ada data cleansing, normalization, strategi fallback, lalu dilakukan topik modeling menggunakan bertopik, lalu konstruksi knowledge graph, setelah itu dilakukan analisis jaringan, dan terakhir dilakukan link prediction. Untuk metodologi, data dan topik modelingnya, datanya itu metadata publikasi yang berisikan judul, abstrak, penulis, dan afiliasi. Dikumpulkan dari repositori PRSDI BRIN dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, menggunakan algoritma bertopik, yaitu Seabird atau Scientific Bird untuk embedding karena dilatih pada korpus akademik. Untuk prosesnya, pertama dilakukan embedding, lalu reduksi dimensi menggunakan UMap, setelah itu dilakukan clustering menggunakan HDBaseScan, lalu representasi kata kunci menggunakan CTF-IDF. Selanjutnya dilakukan konstruksi knowledge graph. Yang pertama itu ada node atau titik yang berisikan publikasi, author, institution, dan topik. Lalu ada relasi atau garis yang berisikan author by atau penulis ke karya, lalu affiliated with atau penulis ke institusi, dan discuss topik atau karya ke topik. Ini merupakan relasi kunci hasil dari bertopik. Selanjutnya, link prediction, bagaimana sistem memprediksi jodoh kolaborasi. Yang pertama itu dilakukan pendekatan, merupakan supervised binary classification, yang 0 artinya tidak collab dan 1 artinya collab. Selanjutnya, fitur hibrida atau hybrid fitur, ada topologi atau strukturnya, itu berisikan common neighbor dan Jacob coefficient. Semantik atau isi, topik overlap dihitung menggunakan quotient similarity antar vektor topik peneliti. Lalu model menggunakan gradient boosting classifier. Rencana pengujian atau evaluasi, dalam evaluasi topik mengukur coherence atau NPMI dan keragaman topik atau diversity. Lalu evaluasi prediksi, analisis, retrospektif, backtesting. Latih data tahun atau T-1, uji prediksi kejadian di tahun T. Metrik atau AU, C, min ROC, precision, recall, sama F1 score.
Terakhir, penutup kesimpulan untuk sementara, penelitian ini mengisi celah metode lama dengan mengintegrasikan pemahaman semantik mendalam ke dalam struktur graf untuk rekomendasi yang lebih akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.